teman-teman jangan dilakukan intimidasi. Tujuan kita tetap sama menurut saya, metodologinya yang berbeda. Tujuan kita adalah secara besarnya tutup TPN atau siapapun modal yang melakukan upaya-upaya perusakan lingkungan, perusakan ekologi, perusakan hutan, dan juga mengambil tanah adat masyarakat, kehilangan ekonomi dan sebagainya, kehilangan kulturnya, itu tetap kita protes. Sama kita dulu, metode caranya yang berbeda. Cara kita adalah kembalikan tanah rakyat. Kalau tanah rakyat ini dikembalikan, kalau satu dikembalikan, itu semua akan jadi model menuntut semua itu. Contoh kasus ada perda, ada di tempat lain sudah dikembalikan tanahnya. Sampai sekarang teman-teman kan menuntut supaya perda ini keluar SK-nya. Kalau tanah dikembalikan berdasarkan SK dengan pemerintah, karena yang kita tuntut pemerintah bertanggung jawab persoalan ini, nah, tentu akan model dijadikan. Rakyat akan menuntut tetap tutup TPN. Kalau tidak ada bahan bakunya, tidak berproduksi dia, ya tutup. Itu yang mendorong saya juga melakukan investigasi baru-baru ini ke buruh perkebunannya, kerjasama dengan KSPPN, supaya buruh kebun itu dibentuk serbunduk. Tetapi banyak nasihat juga sama saya, pandangan-pandangan, kalau saya bentuk serikat buruh di perkebunan, di sana itu memang hak ajasi ya, kan? Tetapi harus banyak pertimbangan. Contohnya seperti KSPPN, Aman, sudah ada di sana dengan isu tanah adat. Jangan lagi ada beberapa teman, jangan lagi di internalnya saya buka aja, jangan lagi kita ke sana. Di perkebunan sawit aja masih banyak, kan begitu. Tapi logika saya, pengalaman saya, ketika produksi tidak jalan, TPN, Indora itu internasional sekarang, Serbundo, dan juga teman-teman melakukan langkah-langkah melaporkan ini ke PBB. Bahasa sederhananya menggugat ke Jenewa, dan hasil gugatan itu ada 3. Yang pertama tadi mulai keputusan ada 3 menyetujui, artinya laporan dan gugatan kita itu diterima di Jenewa. Yang kedua, mereka punya kewajiban untuk mempublikasikan pemerintah Indonesia terhadap konvensi ini, juga terhadap pasal 22 bahwa harus ada masyarakat adat tidak diintimidasi lagi untuk mengelola lahannya. Baru diakui gugatan kita. Oke, ada perkembangan kemudian setelah tahun 2024. Laporan kami ini ke ILO atau gugatan kami ini ada perkembangan. Baru-baru ini kan ada pertemuan di Bangkok. Pertemuan di Bangkok
Dan ILO membuat keputusan. Pemerintah mengambil langkah-langkah ini proaktif melalui konstitusi dengan mitra sosialnya dan masyarakat adat terkait dengan pemerintah daerah untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada. Jadi dilibatkan pemerintah daerah dan juga NGO, serikat buruh dan juga masyarakat adat di dalam dialog untuk tidak adanya hambatan-hambatan lagi untuk mengelola lahan. Pemerintah meninjau kelompok-kelompok berkepentingan dengan membangun kerangka hukum. Harus ada kerangka hukum yang bisa masyarakat mengakses terhadap tanah dan sumber daya alam di masyarakat hukum adat dan menjamin akses yang aman terhadap tanah dan sumber daya alam tanpa diskriminasi. Artinya kalau dilihat ini harus ada pengakuan terhadap tanah masyarakat adat. Apa itu sudah diberikan pemerintah? Kayaknya belum. Nanti pelan-pelan dulu. Keputusan ini supaya kita paham, baru pemerintah mengambil langkah yang bijak untuk memastikan masyarakat adat memiliki akses yang aman terhadap tanah adat di tengah ketidakpastian hukum saat ini. Menurut ILO, hukum Indonesia tidak pasti. Jadi harus ada akses terhadap tanah mereka masyarakat. Di atas ada pengakuan, baru mengajak dialog, baru jangan ada hambatan. Pertanyaannya, bagaimana sekarang pemerintah? Ini kan baru tahun 2024. Sekarang tahun 2025. Setahun. Baru setahun. Jadi Udah setahun. sudah setahun. Udah lama itu. Ya kalau Kasusnya itu kalau dibandingkan 5 tahun kan baru setahun. Penggusuran tetap terus jalan. Ya kalau 25 tahun artinya ini kan kita mengambil upaya. Apalagi upaya yang harus dilakukan. Kalau memakai serikat buruh untuk menggugat, kita tidak berhenti, tetapi itu prinsip dasar kita. Jadi sudah ada keputusan ILO, Indonesia kan masuk ILO, jadi belum ada sinergi di antara dulu kan Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Tenaga Kerja, sekarang sudah Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi perlu mereka dialog supaya sinergi mengambil keputusan. Ini kan pemerintahan baru, jadi kita mencoba akan ke Jakarta mengulang seperti yang dulu dengan difasilitasi Komnas HAM untuk melakukan dialog pengembalian tanah masyarakat adat dengan keputusan ILO. Itu dasar kita ke depannya. Barangkali pemerintah baru sekarang belum tahu, mungkin. Jadi kita kasih tahu lah melalui proses dialog. Tetapi kalau di lapangan memang masih ada intimidasi, masih banyak intimidasi. Itu yang diceritakan oleh Aman tadi, termasuk teman-teman kita. Tapi di Opuronggur penangkapan belum ada, karena kami sudah membuat perlindungan hukum dengan Komnas HAM, dan juga mereka mencoba untuk menanami eukaliptus lagi ulang, dan Opuronggur melakukan protes bersama dengan yang lain, masyarakat adat yang lain, dan mereka gagal. Tetapi itu kemungkinan akan terulang kembali dengan mereka publikasi bahwa rugi PPL, jadi karena korupsi berhenti, mereka akan mencoba
supaya perusahaan berhenti dengan melakukan penanaman ulang. Nah, biasanya pola mereka didampingi aparat keamanan nanti. Baru kemudian dari pengalaman yang ada, baru kemudian kalau mereka melakukan penanaman, aparat keamanan di situ kalau terjadi bentrok, masyarakat nanti masyarakat adat akan dijadikan kriminalisasi atau pidana. Nah, itu makanya kita coba mempercepat proses untuk melakukan dialog supaya tanah dikembalikan berbentuk bersama itu. Jadi sudah kita buat surat ke Komnas HAM supaya memfasilitasi kita dengan pemerintah berdialog, karena mereka yang lebih lembaga negara lebih independen. Sampai sekarang memang belum ada jawaban resmi, tapi surat itu sudah sampai dan mereka lagi berproses. Itu yang terjadi. Jadi memang sudah cukup lama perjuangan ini, tetapi ini kita butuh amunisi baru, metodologi yang baru melalui konvensi ILO ini. Sebenarnya sudah punya dampak sebelumnya. Saya ditanya oleh tapi off the record lah, karena tidak dirasa